Orientasi pada perubahan. Hakikat perubahan itu adalah keniscayaan. Tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Ketidakpastian adalah bagian dari realitas kehidupan. Mengapa banyak orang takut berubah? Walaupun perubahan adalah sesuatu yang pasti, banyak orang justru menolaknya. Perubahan sering dianggap sebagai ancaman terhadap kenyamanan. Beberapa alasan umum seseorang takut berubah antara lain: takut kehilangan jabatan atau posisi, takut tersaingi oleh orang baru, takut sistem baru lebih sulit, takut penghasilan menurun, dan takut karir terhambat. Pada dasarnya, ketakutan ini berakar pada rasa tidak aman. Manusia cenderung nyaman dengan kebiasaan lama karena terasa lebih terkendali, padahal dunia di luar terus bergerak. Jika kita tidak ikut berubah, maka kita akan tertinggal. Stagnasi adalah risiko terbesar ketika seseorang terlalu puas dengan kondisi saat ini. Kepuasan tanpa pengembangan diri justru menjadi penghambat kemajuan. Lalu, banyak orang alergi terhadap perubahan karena takut kehilangan posisi atau jabatan, lalu takut tersaingi, takut sistem baru lebih rumit, takut pendapatan menurun, dan takut karir terhambat. Intinya, perubahan dianggap ancaman terhadap kenyamanan. Padahal, jika dunia sudah berubah, tetapi kita tidak berubah, maka kita yang akan tertinggal. Kepuasan berlebihan terhadap kondisi sekarang justru tanda stagnasi. Perubahan mindset. Perbedaan antara pola pikir entrepreneur dan non-entrepreneur sangat jelas. Seorang entrepreneur berpikir secara produktif. Ia selalu bertanya, apa yang bisa saya hasilkan dari ini? Sedangkan pola pikir konsumtif bertanya, apa yang bisa saya nikmati dari ini? Sebagai contoh, seseorang memiliki smartphone. Pola pikir konsumtif akan menggunakannya hanya untuk hiburan, tetapi pola pikir produktif akan memanfaatkannya untuk berjualan online, membangun jaringan, atau mempromosikan jasa. Perbedaannya bukan pada alatnya, tetapi pada cara berpikirnya. Perbedaan utama antara pola pikir umum dan pola pikir wirausaha terletak pada cara memandang sumber daya dan peluang. Lalu, entrepreneur ia berfokus pada pemanfaatan sumber daya, dan non-entrepreneur ia cenderung pada penggunaan tanpa perhitungan nilai jangka panjang. Lalu ada evaluasi aset pribadi, di mana ini mendorong kita untuk membuat daftar aset yang dimiliki. Aset tidak selalu berupa uang atau barang, tetapi dapat berupa keterampilan, jaringan relasi, pengetahuan, pengalaman, waktu, dan reputasi. Kemudian, aset tersebut dikategorikan dalam beberapa aset. Yang pertama, aset produktif, di mana aset produktif ini ialah aset yang menghasilkan pendapatan atau nilai tambah. Contohnya seperti skill desain grafis, kemampuan public speaking, relasi dengan komunitas. Lalu ada aset konsumtif, di mana aset konsumtif ini ialah aset yang hanya digunakan tanpa menghasilkan nilai ekonomi. Contohnya seperti gadget mahal hanya untuk hiburan, kemudian kendaraan yang tidak dimanfaatkan untuk usaha. Latihan ini bertujuan mengubah cara pandang terhadap kepemilikan. Jadi bukan sekedar apa yang saya punya, tetapi apa yang bisa saya hasilkan dari yang saya punya. Menghancurkan mental block, di mana banyak orang tidak memulai usaha bukan karena tidak mampu, tetapi karena terjebak dalam persepsi negatif. Yang pertama, merasa terlalu tua atau terlalu muda. Nah, usia sering dijadikan alasan, padahal keberhasilan tidak ditentukan oleh angka umur, tetapi oleh kesiapan belajar dan bertindak. Yang kedua, merasa tidak berbakat, di mana bakat bukan salah satu atau satu-satunya faktor kesuksesan. Konsisten, kerja keras, dan kemampuan belajar sering lebih menentukan
bukan daripada bakat alami. Yang ketiga ada merasa tidak punya modal, di mana modal tidak selalu berupa uang. Modal itu bisa berupa ide, jaringan, kepercayaan, dan kemampuan komunikasi. Banyak usaha dimulai dengan memanfaatkan sumber daya orang lain berupa kerjasama, investasi, atau sistem pre-order. Kesimpulannya, hambatan terbesar sering kali ada di dalam pikiran, bukan di luar diri. Pilihan hidup antara uang dan waktu, di mana materi ini menampilkan 4 kemungkinan kondisi hidup. Yang pertama itu uang minus dengan waktu minus, lalu yang kedua uang minus dengan waktu surplus, dan yang ketiga uang surplus dengan waktu minus. Yang keempat ada uang surplus dengan waktu surplus, di mana sebagian besar karyawan berada pada kondisi uang surplus tetapi waktu minus, sementara tujuan ideal banyak orang adalah memiliki keduanya, yaitu cukup uang dan cukup waktu. Kewirausahaan sering dipandang sebagai jalan menuju kebebasan finansial dan fleksibilitas waktu, meskipun pada tahap awal justru membuat pengorbanan besar. Strategi mengubah pola pikir. Yang pertama itu ada visualisasi. Ia membayangkan secara detail kehidupan yang diinginkan, misalnya memiliki usaha sendiri, mengatur waktu secara mandiri, dan mencapai kestabilan finansial, di mana visualisasi ini membantu otak membentuk arah tujuan. Yang kedua ada afirmasi. Afirmasi ini mengucapkan kalimat positif secara rutin untuk memperkuat keyakinan diri. Ketika pikiran kita terbiasa dengan keyakinan positif, tindakan kita pun akan mengikuti, seperti saya semakin sukses. Tujuannya itu untuk membangun keyakinan diri dan mengikis keraguan. Dapat kita simpulkan bahwa orientasi pada perubahan menegaskan bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan dunia usaha, sehingga setiap individu, khususnya wirausahawan, harus mampu beradaptasi dan memanfaatkannya sebagai peluang. Ketakutan terhadap perubahan seringkali hanya berasal dari pola pikir yang membatasi diri, sehingga kunci keberhasilan terletak pada perubahan mindset untuk menjadi lebih produktif, kreatif, dan terbuka terhadap pembelajaran. Dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki, serta berani keluar dari zona nyaman, seseorang dapat berkembang dan mencapai keberhasilan yang lebih baik.